Baik. Eh, baik, Bapak Ibu, dengan segala pemanfaatan media yang ada, kita coba ulang. Nah, baik. Pertama, kita bahas tentang yang Google Scholar. Nah, ini adalah mesin pencari artikel yang paling mudah kita manfaatkan. Dan semua tema tentang penelitian insya Allah ada semua di Google Scholar ini. Nah, maka kita contohkan satu. Misalnya kita ingin cari tentang bullying. Kita ketik bullying, nanti dia akan mengeluarkan semua tentang bullying. Nah, kalau kita ingin mencari kebaruan tentang penelitian bullying, maka kita bisa di sini cross-check. Nah, misalnya kita ingin cari penelitian tentang bullying sejak tahun 2021. Nah, sejak 2021 berarti 2021, 2022 nanti keluar semua tentang bullying di sini. Nah, jadi semua yang ada tanda PDF-nya ini itu bisa kita download. Nah, kecuali di sini HTML nih berarti tidak ada PDF-nya. Tapi yang ada PDF ini semuanya bisa kita download. Nih. Nah. Dan ibu-ibu nggak usah khawatir jika misalnya kita butuh artikel ini ya. Ini kan tidak ada PDF-nya. Kita butuh artikel ini, ternyata ini tidak tersedia PDF-nya. Maka kita bisa menggunakan yang namanya Skyhub. Nih, kita menggunakan Skyhub. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita buka dulu. Misalnya kita buka di Nyetab. Kan kita diantarkannya ke Elsevier ya. Elsevier ini kalau mau download ini harus bayar ini. Bayarnya nggak tanggung-tanggung main dolar kan. Kalau dikonversi ke rupiah kan lumayan lah mahal. Nah, maka ada caranya agar bisa mendownloadnya, yaitu melalui ini situs Skyhub. Nah, Skyhub ini sebenarnya ditentang oleh para pemilik jurnal yang berbayar karena katanya hak cipta dan macam-macam. Tapi menurut dari pihak Skyhub, mereka tidak melanggar hak cipta karena terkadang kita yang di Elsevier saja menulis, kata teman-teman yang pernah menerbitkan di sini, kadang kita download artikel kita sendiri aja harus bayar. Nah, maka atas dasar itu Skyhub ini mencoba untuk dalam bahasa kasarnya meretas ya artikel-artikel berbayar itu agar bisa dinikmati oleh semua orang yang ingin menikmati jurnal-jurnal yang kualitasnya bagus kan. Nah, jadi hal pertama setelah kita tadi kan kita cari ini, kita buka. Setelah kita buka ketemu ini, cari DOI-nya. Kemudian copy. Nah, di copy, kemudian kita masuk ke Skyhub, kemudian paste. Nanti kita coba open. Nah, maka jurnal ini kalau sudah tampilannya seperti ini bisa di-download. Nah, kita tinggal download di sini saja ini. Ini ada tanda download, tinggal klik. Nah, maka ini sudah bisa kita download dan sudah berhasil berarti kita download. Nah, Pak, ya, tanya satu. Pas ya boleh. Skyhub ini diinstal dulu. Enggak, ini semuanya di internet, Bun. Oh, pakai internet. Ya. Kita klik kanan tadi katanya di HTML. Kita klik kanan. Nggak ketemu di sana yang nama mereknya Skyhub. Ini saya contohkan satu ya, gimana kita cari Skyhub itu di sini. Ini kan di mesin Google ya. Iya. Skyhub. Dibuka dulu ya. Ya, ini ada nih Skyhub. Ini udah tinggal langsung klik ini aja nih. Nah, kita dantarkan langsung ke itu. Aja nih. Sip.
Nah, itu untuk jurnal-jurnal berbayar ya. Nah, Ya. biasanya itu jurnal-jurnal yang 2001 ke bawah itu sudah tersedia di Skyhub. Yang tidak tersedia itu jurnal-jurnal yang jurnal-jurnal baru biasanya, karena memang masih istilahnya mereka masih mencari celah untuk mendapatkan jurnal itu dimasukkan ke database mereka. Nah, makanya tadi saya contohkan yang 2021. Nah, ini semua jurnal-jurnal yang berbayar itu bisa kita download gratisan gitu. Nah, jadi bersyukur juga kita ada yang meretas dalam artian datang kutip ya terkait ini. Jadi kita juga bisa menikmati jurnal-jurnal yang dalam kualitas bagus. Nah, ini cara sederhana dan kita bisa langsung download gitu. Yang ada PDF-nya bisa langsung di-download. Bagi yang tidak, tadi kita pakai cara di sini, pakai Skyhub. Nah, baik, Ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini cara sederhana yang saya pikir sebenarnya dengan ini aja udah cukup sih gitu. Ketika kita ingin mencari referensi itu dan tidak perlu lain. Tapi ada cara lain, tapi pakai instan. Yang ya. di copy ke Skyhub tadi itu ada DOJ-nya. DOI. DOI-nya. Ya ini Bun. Nih. Nah ini yang di copy nanti Bun. Ya. Di copy. Nah nanti di pakai Publish on Paris ya Pak. Nah kalau mau pakai Publish on Paris. Cuma ya tadi kita harus install ke laptop dan tetap harus koneksi ke internet. Nah cuma kelemahan dari Publish on Paris itu ketika mau akses jurnal-jurnal yang Scopus itu harus berbayar juga gitu. Nah sekarang kan tidak, tinggal kita itu aja. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait dengan pencarian sederhana ini? Sebelum kalau mau praktek juga yang Publish in Paris. Ini kalau mau ini ya nanti Publish in Paris. Nah di sini kita nanti download Publish in Paris-nya. Ini download. Atau nanti saya download saya kirim aja. Tapi takutnya tidak Windows 10. Bapak Ibu pakai Windows 10 enggak? Windows 7 dia beda-beda ini. Bagusnya memang menyesuaikan. Coba aja Pak, nanti mana tahu bisa. Kita Windows 10. Sebelum masuk ke Publish and Paris, ada pertanyaan? Iya, Ki. Ini kan tadi ada di download ya. Ya. Nah, setelah download itu ada tadi yang kita copy. DOJ-nya. DOI-nya di copy. Ya. Terus dipastikan kemana? Dikopikan ke sini, Bun. Kemana? Nih, di sini. Enter your referensi. Oh, ke enter itu. Ya. Setelah di enter sini, kita klik open. Nah, nanti keluar deh tuh. Nah. Nah, nanti kalau udah di sini, tinggal kita download aja di sini. Iya. Nah, itu terkait dengan ini mesin pencari sederhana sebenarnya. Kita tinggal bisa cari per tahun juga. Ini yang 2018 sampai 2022 keluar semua ada ini. Atau kita mau fokuskan dari 2001 ke 2002 keluar juga ada. Nah, coba biasanya semua link itu nih Elsevier lagi kan. Ini berbayar lagi. Biasanya setiap artikel tuh ada DOI-nya kan, Mak? Iya, ada DOI-nya. Ada kan? Pasti kan? Jadi kalau asal ada DOI-nya dan itu artikelnya 2001 ke bawah,
itu biasanya udah tersedia di Skyhub nih. Tapi yang 2002 itu saya pernah coba kemarin, yang 2002 saya cari yang terbaru, ternyata ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, maka saya punya asumsi bahwa yang 2022 itu mungkin masih hasilnya masukkan ke database mereka. Jadi ada yang kita temui, ada yang tidak. Kita contohkan satu yang tahun 2022 ini. Ini 2002 ya. Kok ini yang salahnya? Kebalik tadi. Springer mana dia DOI? Ini ada DOI-nya nih. Ini artikel 2022. Berarti belum tersedia di database nih. Yang artikel yang mana tadi? Yang ini. Belum tersedia di database. Karena ini penelitiannya yang tahun Januari 2022. Ketika kita cari di ini, katanya tidak ada dokumen ini, berarti belum tersedia gitu. Jadi yang rata-rata yang 2021 ke bawah itu ada semua. Yang 2022 itu ada yang sudah tersedia, ada yang tidak. Itu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum kita masuk ke publish and perish, kita perjelas. Ada tidak? Baik. Kita coba untuk yang publish and lanjut. perish. Lanjut, Ya. Pak. Ya. Download. Tadi kan program sudah kita download tadi ya. Yang publish and perish. Nah, sekarang kita install. Install dulu ya, Pak. Iya. Install. Kita ambil dulu, buka di publish and perish di HTML-nya. Iya, publish and perish. Ini tulisannya kayak ini, publish or perish. Mandele. Mana publish and perish? Kelihatan nggak Bapak Ibu? Publish and Ya, perish-nya. yang pop tuh. Publish and perish-nya or perish-nya kelihatan nggak di start screen? Kelihatan POP setup. Setup. Enggak Bang, di stop share dulu Bang. Oh gitu. Nanti di Baru. share aplikasinya. Iya, Bang. Atau Gitu. share apa? Share layar bisa juga. Selayar yang mana? Screen ini ya? Iya, screen. Kelihatan nggak? Udah kelihatan Bang. Nah, baik. Mungkin secara sederhananya dulu. Hitam semua. Kita cari publish and perish or perish. Nih. Setelah kita install tadi kan. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, di sini ada. Kami belajar install dulu, Bang. Oh, belum ya? Belum, Bang. Mungkin Bu Delima bisa perhatikan ini dulu Bu. Iya, Kan nanti install baru kan install. proses ya. Ya. Perhatikan ini dulu, Bun. Nanti mudah tuh install, nggak terlalu ribet. Nah, di sini dari aplikasi Publish or Perish ini ada cara-cara atau apa namanya, lebih kepada
kita mencari artikel dari apa? Dari Crossref kah? Google Scholar kah? Google Scholar Profile kah? PubMed, OpenELEC, Scopus, Semantic Scholar, atau Web of Science. Nah, cuma ada keterangan di sini. Yang tanda bintang 1 itu free data source. Jadi yang tanda bintang 1 ini, itu biasanya semua artikelnya free untuk kita cari. Kalau tanda bintang 2, registrasinya harus butuh registrasi. Maka saya bilang yang Scopus ini sama Semantic Scholar ini harus registrasi. Yang website Web of Science ini external subscription. Jadi kita harus subscribe dulu di Web of Science. Nah, maka misalnya kita ingin, tadi kan yang Gold Scholar sudah ya, dia sama saja caranya yang di sini. Cuma kelebihan di sini tuh kayak gini nih. Misalnya kita cari yang Google Scholar tadi. Kita bisa mencari by author, by publikasi, by title, by keyword, tahunnya dari tahun berapa ke tahun berapa, atau dari ISSN-nya. Ini bisa kita cari berdasarkan itu. Nah, yang paling mudah itu kalau kita ingin mencarinya dari title word atau keyword-nya. Nah, misalnya self-esteem, search. Nah, ini sedang dikumpulkannya. Kita cari keyword tentang self-esteem. Sedang di-searching. Ingat ya, untuk membuka aplikasi Publish or Perish ini harus menggunakan koneksi internet. Kalau tidak, maka tidak berfungsi tools-tools yang ada di Publish or Perish. Nanti akan ada 1000 artikel yang akan keluar sedang di-request. Jadi kalau target dosen kita 100, di sini bisa kita cari sampai 1000 artikel. Nah, saya bukan robot lah. Motorsikal. Nih. Nah, ini semua artikel. Dari mulai citasinya berapa, per tahun berapa, rank berapa, authornya siapa, titelnya apa, tahun publikasinya kapan, siapa jurnal apa yang publikasi, publishernya di mana. Ini adanya. Ini ada tipe buku. Yang buku ini biasanya nggak bisa di-download nih. Jadi semua yang terkait dengan self-esteem ada di sini. Bagaimana caranya untuk mengambil bukunya? Kita contohkan satu ya. Nih, open artikel. Kita diarahkannya juga ke sini nanti. Nah, ini artikel tadi. Nah, ini kan sama kasusnya dengan yang di Google Scholar tadi kan. Ada yang bisa di-download, ada yang tidak bisa di-download. Nah, bagi yang tidak bisa, ini kan tidak bisa di-download nih. Tidak ada link untuk downloadnya nih. Dan di DOI-nya juga nggak ada nih Pak Agung. Nggak ada. Nah, berarti nggak bisa kita biasanya bisa tuh Bang. Coba ke Publish and Perish tadi Bang. Publish and Perish, kembali ke Publish and Perish. Buka open publisher version itu Bang, atau full text version. Ini di bawah. Yang di sini. Mana baca lu? Ini di bawah sudut kanan bawah. Open publisher version atau open full text version Bang. Mana sih? Nah, sudut kanan bawah Bang, yang di ujung. Oh, ini. Nah, ya. Open full text version ya. Buka open full. Coba ada enggak? Masih ada? Sama. Coba yang di atasnya Bang. Coba yang di atasnya. Yang di atas tadi. Yang ya ke POP-nya, yang publisher version ya.
Itu di OE-nya ada langsung di atas. Jadi Oh, kita bisa ini. ambil. Tapi ini terkunci get access-nya. Nah, di sini bisa kita akseskan ke Skyhub. Tapi nggak tahu lah apakah sudah ada di Skyhub atau enggak. Kita coba dulu. Udah ada, Pak. Udah ada, Pak Agung. Nah, berarti yang Itu di bisa sini. caranya ya. Iya. Kalau di POP kita lebih mudah itu nggak klik artikelnya gitu, tapi Iya. klik yang di situ, yang di bawah kan, sudut Open kanan bawah. publisher version. Ya. Version ambil dulu ya. Tapi kayaknya Bahkan- kalau yang bahkan open terkadang- full text version kalau tersedia bisa langsung Ya ya. langsung. Ya. Jurnal. Nah, kalaupun by author juga bisa. Misalnya saya ya. Malu saya ini sebenarnya. Copy. Masukkan ke Skyhub. Nah, ini tulisan-tulisan saya muncul semua ini. Yang namanya ada Hengki Yandri di itu. Ini semuanya muncul. Nah, kita contohkan mungkin berarti di sini open publish version yang ada Pak Agung ya. Open full text. Nah, ini berarti ada bisa kalau open full text ini. Ini. Nah, coba yang open full text. Bisa langsung enggak? Nah, berarti bisa. Jadi yang ada open full text ini kan open full text version ketika di ini berarti dia bisa di-download. Mungkin ini cara sederhananya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan silakan. Siap untuk dipraktekkan. Mantap. Tapi kayaknya memang butuh jaringan yang agak ini ya. Agak Soalnya stabil. ini coba di publish empiris ini belum selesai nih. Bahkan di situ juga sudah bisa dibatasi tahunnya juga bisa ya Pak. Bisa. Dan bisa. kita bisa Kemudian, milih dari mana gitu kita ingin. Iya. Nampak langsung berapa jumlah paper yang keluar. Tapi saya belum selesai ini hasilnya karena agak lambat jaringan publish empiris. Ya memang lebih efektif nih banyak keluar langsung itu kan. 207 ya. Reguler hanya satu-satu, milih satu-satu dan satu-satu. Baik, selamat berpraktek Ria. Makasih. Ada satu lagi Bang, fitur di di publisher Paris. Jika seandainya begini, ada beberapa buku atau jurnal yang memang kita tidak bisa buka, tapi kita butuh citasinya gitu. Maksudnya gini, kita kan di abstrak, maksudnya ketika Pak Eki tadi membuka jurnal yang tidak bisa dibuka kan ada ya tulisannya. Maksudnya ada keterangan-keterangan yang sepertinya itu kita butuhkan dan kita pengen mensitasi itu. Nah, terkadang kalau di jurnal-jurnal kayak Sagi, kayak Elsevier itu ada beberapa yang tidak ada keterangan citasi di sana. Nah, di publisher Paris itu bisa kita citasikan. Sebentar, aku coba share screen. Ayo, Agung. Nah, di POP ini bisa kita citasikan, Pak Ibu. Contohnya gini kan, ini Messenger ini, saya pengen ngambil Messenger ini kan. Messenger ini buku. Ketika diklik 2 kali, yang keluar seperti ini. Ketika dibuka Open Publisher Version, yang keluar seperti itu juga. Kita nggak bisa kan? Tapi di situsnya di Elsevier, saya butuh ini citasinya gitu. Daripada ngetik lama-lama, Bapak Ibu, untuk masukkan ke Mendeley, itu
Oh, berarti nggak kelihatan tadi itunya ya? Enggak, Berarti bro. intinya nggak terbuka gitu ya? Bentar di screen-nya. Nah, intinya nggak terbuka mana tadi? Contohnya Messenger ini. Kan nggak nampak, nggak bisa buka. Ya, ya, ya. Nggak bisa buka dengan cara yang ini pun juga tidak bisa. Dan kita nggak tahu DOI-nya. Jadi kan nggak bisa di-download kan. Ternyata kita masih bisa mengambil citasinya. Misalkan gini, ini Messenger, buka copy paper details, ambil yang kalau masukkan ke Apa? ini, APA. ya kita APA ya. Nah ini udah ada nih. Ini berarti bisa kita ambil. Nah sudah kita ambil copy paper detailnya di APA. Kemudian kita buka detail. Biasanya kita masukkan kalau ini bisa EndNote, bisa BibTeX ya Pak ya. Di apa? Di Mendeley. Ya. Nah, jadi kita ambil yang ini saja. Ambil AM Messenger 2017, judulnya ini, langsung di sini. Jadi kita nggak perlu lihat satu-satu gitu, biar lebih mempermudah ya. Mudah juga ada. Karena memang di POP sendiri, kalau seandainya kita sudah keanggotaan di Scopus, kemudian di yang lain, itu biasanya lebih mudah untuk aksesnya. Karena kaitannya ke sana juga kan. Ya, seperti Gimana cerita kita. cara ngambilnya, Gung? Oh, di copy aja, Bu. Oh, copy aja, dipaste ke tempat lain. Iya, Bu. Ini suatu pembelajaran yang luar biasa ini buat saya atau kepada teman-teman yang lain. Sebenarnya di Google Scholar juga ada caranya kalau mau copy paste juga gitu. Ini contohnya yang di Google Scholar ya. Ini. Nah, kalau misalnya kita ingin mengutip yang ini, kita tinggal klik kutip. Nah, kita tinggal milih MLA, APA, atau ISO 690. Nah, boleh dari ini pilihan. Tapi rasanya kalau malah tinggal ini aja. Ctrl C, kemudian paste nanti. Tapi sebenarnya yang lebih aman Iya. download apanya, Iya, download itunya. yang bisa di Mendeley. Itu kan Ini. ada. Coba ambil di kutip tadi, Bang. Nih, Kutip. yang BibTeX-nya nih. Iya, yang BibTeX. Nah, ambil BibTeX, nanti di Mendeley tinggal dimasukkan saja BibTeX-nya udah gitu. Nggak bisa berarti kalau error. Error juga, bro. Berarti berbayar. Berarti copy kalau gitu. Copy ya maunya ini. Berarti manual masukkan ke Mendeley nanti. Iya, manual masukin Mendeley. Nah, ini cara saya sebelum paham Mendeley. Jadi saya cari udah saya copy paste saja ini. Tapi setelah paham Mendeley lebih enak pakai Mendeley. Gitu Bapak Ibu. Untuk Mendeley udah dijelaskan, Bang? Belum. Silakan Pak Agung. Ya, oke. Baik. Contohnya ya, Mendeley. Jadi kalau untuk menggunakan Mendeley Bapak Ibu, kita juga harus download apa istilahnya ya? Ibaratnya partisi pendukung di Word. Misalkan contohnya contohnya buka Word. Buka Word. Office 2000 berapa tuh, Bro? Office 2006 2006, 2016. Enggak, Office lama. Nah, misalnya gini Bapak Ibu, kalau saya kebetulan sudah ada di mailing, di reference-nya itu sudah ada keterangan Mendeley ya, sudah ada citasi Mendeley-nya. Jadi kalau yang belum nanti bisa di-download apa istilahnya ya? Apa istilahnya? Add-ins-nya, add-ins ya. Misalkan gini, kita ambil add-ins-nya. Add-ons ya, add-ons Mendeley untuk Word.
Tapi sebenarnya dari Mendeley bisa langsung buka tuh bro. Coba buka Ya, Mendeley-nya. di aplikasinya ya. Ya, aplikasi Mendeley. Dari situ lebih mudah kayaknya Pak Gun. Kalau di laptop kita di menu refresh-nya sudah ada Mendeley tapi nggak bisa dibuka, berarti install ulang ya Pak? Enggak. Kok enggak Bu. Kok gini Bu, konsepnya kalau di Word itu, kalau add-on udah ada di Word, setiap Ibu ngetik itu, Ibu harus buka aplikasi Mendeley-nya Bu. Fungsinya itu kalau ketika mau refresh, jadi Mendeley yang aplikasi ini nanti yang refresh secara otomatis. Ini kok sign out. Bentar. Ini karena udah lama. Nah, ini. Cyber. Nah, jadi ini bentuk tetap mukanya Mendeley. Jadi kalau mau ngambil add-on itu ambilnya di tools ya, Mas. Ini ya, install Mendeley Set for Microsoft Word. Nah, ini tinggal diambil ini, nanti diinstal secara otomatis oleh Mendeley-nya di Word. Jadi lebih mudah caranya. Jadi intinya Ibu, Bapak di apa dulu Mendeley-nya, di download dulu Mendeley-nya. Nah, ini contohnya gini. Misalkan ini sudah saya masukkan ya. Contohnya tadi ada beberapa jurnal yang baru saya masukkan. Jadi cara memasukkannya, Bapak Ibu bisa dengan add new. Nah, kalau yang tadi, ketika Pak Egi bilang ada BibTeX EndNote, ini tinggal ambil aja di salah satu. Kalau sudah di-download, ya kita ambil BibTeX-nya, ambil EndNote-nya, nanti secara otomatis masuk ke dalam Mendeley kita dengan yang terbaik ya, maksudnya dengan citasi yang seharusnya gitu. Kita contohkan ya. Kita contohkan Ibu. Karena kalau kita masukkan manual biasanya acak ya Bang ya, agak kacau ya. Kadang-kadang nggak bagus tata tulis. Ya, makanya sebenarnya bagus itu kita memang dari ambil EndNote, BibTeX atau yang lain gitu. Kok berat ya. Waduh, berat. Misalkan nah, misalkan gini Bapak Ibu. Ini tinggal diambil, kutip, ambil BibTeX. Kalau terdownload nanti, nah ini bisa di-download. Ini bisa disimpan. Bisa disimpan biasanya. Biasanya otomatis disimpan ya, Bang? Biasanya terdownload langsung. Iya, biasanya terdownload. Nah, itu EndNote terdownload. EndNote bisa tuh. Nah, ini kan udah masuk ya Bapak Ibu ya. Scholar EndNote ada banyak. Nanti buka di Mendeley, buka import library, ambil EndNote. Nah, kita tinggal masukkan saja yang tadi. Mana tadi? Oh. Kalau selesai kok. Gimana bisa simpannya? Kamu apa ini? Kayaknya sebentar. Di dokumen tuh dak? Dak, aduh ini kayaknya masuk ke data download BKD tadi kayaknya. Soalnya tadi download BKD. Bentar. Pindahkan dulu. Oh iya, masuk ke data BKD.
Oke, saudara-saudara, ya ini suatu pembelajaran yang sangat berharga dari Saudara Hengki dan Saudara Agung. Mungkin juga teman-teman yang lain, ini merupakan sesuatu yang baru ya. Karena itu, nah dengan adanya pembelajaran yang tadi, itu akan sangat memudahkan saudara-saudara mencari tugas yang diberikan untuk mencari minimal 100 jurnal yang terkait dengan penelitian atau hal yang saudara minati. Dengan membaca macam-macam jurnal, nanti saudara akan punya inspirasi baru. Apakah itu akan melanjutkan apa yang sudah saudara rencanakan, atau mungkin memilih sesuatu yang baru yang menurut saudara itu lebih efektif lagi, ya, lebih bagus lagi. Nah, saudara-saudara, biasanya, nah ini kelihatannya dosen-dosen lain tidak masuk. Nah, yang terutama nih Pak Ifdil, beliau kalau misalnya sudah dapat berapa, misalnya untuk minggu depan itu minimal 35. Kalau belum dapat 35, itu beliau akan blokir saudara. Tak bisa masuk, beliau akan blokir. Jadi, tolonglah untuk minggu yang akan datang, siap-siap, dan masing-masing menampilkan reviewnya, matriksnya, beserta sintesis matriks, beserta reviewnya. Ya, masing-masing diminta tampil itu biasanya. Nah, mungkin kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, ya dengan Saudara Hengki, Saudara Agung, dan saudara-saudara yang lainnya, nah silakan dilanjutkan diskusinya. Saya mohon maaf, karena hari ini saya juga ada jadwal untuk seminar hasil penelitian mahasiswa S2. Ya, jadi silakan dilanjutkan. Saya mohon diri dulu ya. Mohon maaf. Ya, Ya, Bu. Bun, untuk absen hari ini gimana, Bun? Oh, belum dibuka ya? Belum. Belum tadi. Udah kayaknya udah 3 minggu ya belum pernah dibuka absennya, Bu. 3 minggu belum dibuka absennya. Tapi hadir semua kan? Hadir, alhamdulillah ada hadir semua. terus gitu. Karena kita ber-6 orang jadi mudah hadir. Absennya itu beda tanggal, Ibu. Sekarang kan tanggal 20. Jadi di data absensi itu tanggal 21 gitu, Ibu. Jadi nggak bisa diisi. Udah 3 minggu salahnya ya. Gitu. Ya, nanti diperbaiki selagi masih bisa. Nah, yang jelas di portal itu akan lebih gampang. Saya bisa masukkan 6-nya 7 kan sama Leni juga. Oh iya, 7 sama Ya, Mileni. kita di kelas ini. Ya. Oke. Terima kasih saudara-saudara. Saya mau ke ruangan ujian dulu. Ini sudah offline ini. Ya. Oke, Bu. Baik. Makasih, Silakan Bun. dilanjutkan. Baik, Bu. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hengki, kembali ke download tadi Pak Hengki belum tuntas, sudah dibuka publish on ini. Ambilnya yang mana nih, publish on download yang di bawah ini? Nggak nampak, Bu. Bentar ya. Coba Bu, Bunda share screen, bisa nggak? Oh gitu. Ini stop record ya. Oke.